penampakan untuk bahan-bahan yang nantinya akan kita kirim ke luar negeri. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan nanti segera bisa kita kirim untuk teman-teman yang ada di luar negeri. Bautnya tinggal kita satukan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GICC SAM. Dan apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita berbagi masalah ukuran-ukuran dan juga cara pemasangan untuk ketapel slingshot ya. Dan terutama untuk teman-teman yang memesan slingshot dari luar negeri, makanya saya bikinkan tutorial ini supaya teman-teman yang di luar sana bisa memasang sendiri, karena pemesanan tidak diikutkan pipa, trigger, sama popornya. Makanya nanti kita kirim itu berupa pretelan ya, supaya teman-teman bisa ngerakit sendiri di sana. Kita bikin video tutorialnya, dan juga teman-teman yang pengen bikin sendiri, nanti paling tidak ada gambaran berapa ukurannya dan bahan apa saja yang nanti dibutuhkan. Ini nanti yang kita kirim ke luar negeri itu tanpa adanya trigger, tanpa ada popor, dan tanpa ada pipa. Jadi semuanya udah lengkap, baut-baut sudah saya lengkapi. Langsung aja kita lihat dulu bahan-bahannya apa saja. Jadi bahannya apa aja sih yang nantinya akan kita kirim ke luar negeri ya. Jadi berikut penampakan untuk bahan-bahan yang nantinya akan kita kirim ke luar negeri. Dan juga ini sekalian buat teman-teman ya yang sudah memesan atau yang pengen bikin sendiri. Nanti kita bikin tutorial pemasangan semuanya dan juga ukurannya semuanya. Dan baut-baut semuanya nanti lengkap. Jadi teman-teman yang sudah membeli bisa, kalau misalkan ada kendala, bisa perbaiki sendiri, atau mungkin teman-teman yang mau membuat sendiri, paling tidak sudah ada gambaran bahan apa saja yang digunakan dan bentuknya seperti apa. Oke, langsung kita jelaskan satu-satu. Nanti kita siapkan untuk bearing linier LM13UU, itu ada 4 piece. LM13UU ya. LM13UU itu untuk pipa diameter 12,7 sampai off-nya maksimal di 13 mm. Kemudian ada klem separator. Klem separator ada 2. Nah, ini klem separator ini sebetulnya fungsinya untuk pemisah selang ya. Separator pemisah selang biasanya dipakai untuk aksesoris mobil. Jadi mobil itu kan ada selang-selang oli atau apa, biasanya kalau pengen rapi itu pakai klem ini, jadi disatuin gitu ya biar rapi. Kemudian nanti ada tutup belakangnya ini, dan ada rulernya ini ukuran 40 ya, diameter 40 mili, dan lebarnya itu cukup lumayan lebar. Bahannya dari nilon, teflon, bahannya dari teflon, dan ini sangat kuat. Kemudian cekungannya ini juga lebar. Jadi karet bisa ukuran dari yang paling kecil sampai ukuran 15 mili itu masih sanggup. Kemudian untuk asnya itu pakai M8, jadi baut M8. Nanti juga sudah saya bawakan untuk baut M8 nya. Baut M8 ini nanti ada murnya M10, ini fungsinya untuk ring. Oke ya, ini nanti ada 2 buah untuk rulernya. Nah, trigger, tapi trigger tidak termasuk untuk dalam pengiriman ya ke luar negeri ya. Ditakutkan nanti tertahan di bea cukai karena sensitif ya. Dan di masing-masing negara mempunyai kebijakan atau aturan masing-masing masalah mengenai ekspor impor. Oke, kita lanjut. Untuk box trigger atau box bearing linier, ini cuma ada 2 plat. Ini plat aluminium ya. Jadi semuanya saya bikin itu dari aluminium dural. Ini plat aluminium untuk box bearing yang bagian bawah. Di sini ada 4 lubang, yang satu untuk baut ke klem separator, maksudnya depan belakang, dan ini ada baut ini untuk baut popor. Kemudian untuk bagian atas, box bearing bagian atas seperti ini bentuknya. Ini untuk baut trigger nantinya, dan ini 2 ini untuk baut
chambernya yang untuk dudukan rel pikat ini. Dan untuk ukurannya teman-teman ya, ini kalau teman-teman mau bikin sendiri, ukurannya ini 5x25, jadi tebal 5 mili kali lebarnya itu 25 dengan panjang 16 cm. Oke, lanjut. Untuk berikutnya box chambernya ini kita menggunakan aluminium 25x25 dengan panjang kisaran 10 cm. Dan ini di atas di baut ada lubang 4, ini yang baut 1, 2 ini untuk membaut rel pikat ini. Nah, untuk 2 lubang ini kita fungsikan untuk mengencangkan baut yang ada di bawah ini. Jadi nanti kunci L itu masuk ke sini untuk mengencangkan kedua sisi ini ya, baut ini ya. Di belakang ada lubang, ini fungsinya untuk pengunci. Untuk pengunci masuk ke sini bautnya nanti, dan ini untuk penguncinya di sini. Dan ini jangan dilihat bentuknya jelek seperti ini ya. Ini baja SK5, jadi bahan untuk pisau ini sangat kuat. Oke, kemudian lanjut untuk bagian stopper depan dan belakang. Ini baut pengunci. Nah, stopper pengunci yang nantinya ini kita pasang baut M6 ya, untuk pengunci yang bagian ini. Nah, ini nanti masuk ke sini. Oke, kemudian ini bagian depan yang nantinya ini akan kita pasang. Oh iya, untuk stopper depan dan belakang itu kita ada 4 baut ya, 4 baut tanam M4, 1, 2, 3, 4, ada 4 baut. Jadi ini baut tanam fungsinya untuk mengunci pegangan ke pipa stainless. Oke, dan ini untuk stopper yang depan ya, ini ada coakan dan ada lubang berat juga. Ini fungsinya nanti kita untuk memasang dudukan spin case. Nah, ini spin case-nya dudukannya seperti ini, dan ini sudah saya kasih nomor-nomor ini biar nggak tertukar ya. Ini barang sudah jadi, saya pretelin lagi nih. Oke, kemudian kita lanjutkan bagian head ruler. Head rulernya seperti ini. Untuk ukuran itu 6 mili tebalnya. Jadi aluminium siku tebal 6 mili, panjang bisa 6x6 atau 5x5 atau 4x4, itu bebas, terserah teman-teman ya. Dan ini nanti fungsinya ada 3 baut ya. 3 baut ini untuk memasang lengan dari pengait karet nantinya. Oke, nanti langsung aja kita pas waktu kita masang aja langsung kita jelasin ya. Dan terakhir ini ada kanan kiri untuk pengait karet. Ini ada 2 lubang, kita sediakan 2 lubang. Ini kita coak begini untuk memudahkan teman-teman supaya gampang untuk melepas dan memasang karet jika ada kendala karet putus atau yang lain-lain. Oke. Dan juga persiapan obeng-obeng. Semuanya menggunakan kunci L ya, menggunakan kunci L, kunci L8, baut M8, terus M6 1, kemudian M5 ada 4, kemudian yang lain semua M4. Dan untuk khusus yang di luar negeri nanti akan saya bawakan rivet note ya, karena nanti yang kita kirim keluar itu tidak ada trigger, tidak ada popor, dan tidak ada pipa. Makanya nanti baut semuanya lengkap saya bawakan. Untuk pipa PR-nya sendiri nanti akan saya bawakan rivet note-nya ya, lengkap. Oke, apalagi ini yang dibahas. Dan yang paling penting lagi nih teman-teman, nah ini jangan lupa ya, kopi. Oke, langsung kita rakit ya, pelan-pelan nanti supaya teman-teman yang mau bikin sendiri atau teman-teman yang dari luar negeri bisa pasang sendiri dengan mudah tanpa ada kesulitan ya. Oke, langsung aja kita rakit ya. Jadi pertama yang harus kita biasanya ya, maksudnya saya sendiri biasanya yang kita pasang duluan itu bagian di box bearingnya. Jadi kita pasang bagian box bearingnya. Yang disiapkan ini sama klem separator, ini sama ini, dan juga baut-bautnya nantinya.
Oke, langsung aja ya. Pertama kita pasang yang bagian bawah, yang bagian plat aluminium yang bagian bawah. Kita pasang dulu menggunakan baut M4. Baut M4 panjangnya sebentar, panjangnya lupa, nggak disiapin penggaris. Nah, ini saya siapkan penggaris nih, biar teman-teman juga tahu. Ini pertama kita pasang baut pertama kita pasang di bagian box bearing ya. Ini dengan bautnya ukuran M5 dengan panjang 20. Panjang 20 ya. Panjang 20 yang baut model Verseng ya. Nah, ini bautnya. Oke, kita pasang di bagian bawah dulu. Kemudian klem separator. Klem separator ini kan ada dua ya. Ada dua, maksudnya sepasang. Sepasang ini yang atas ini berlubang dan yang bawah ini ada dratnya. Jadi yang ada dratnya itu nanti kita pasang yang di atas. Oke, ini yang nggak ada dratnya. Ini kita masukin dulu. Kita kencangkan. Oke, kita kencangkan dulu. Kemudian di bagian belakang sama. Ini yang ada lubang, bukan drat ya, yang di sini. Dan yang ada dratnya itu di bagian atas nantinya ya. Kita pasang dulu, sama bautnya yang panjang, yang M Verseng. Mana tadi udah saya siapin, hilang lagi. Tadi udah saya siapin loh, maksudnya biar cepet kok malah hilang lagi. Oh, ini dia, nutup di sini, tutup. Nah, ini kita bawa dulu. Oke, nah ini sudah jadi teman-teman. Sudah jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita pasang bagian atasnya. Ini yang bagian atas untuk dudukan trigger dan dudukan ini ya, chamber. Ini kita pasang bagian atas. Nah, bagian atas ini bautnya beda ukurannya. Ini sama M5, cuman panjangnya itu 12, panjang 12 mili. Ini ada baut Verseng ya, jadi ada tekukan ke dalam. Oke, sudah kencang. Kemudian belakang, nah untuk yang belakang ini beda. Karena yang belakang nanti fungsinya ada fungsi untuk pengunci. Ini teman-teman yang dari luar negeri ya, cara ngerakitnya begini. Ini kita pasang dulu untuk bagian kuncinya, dan kita baut M5 juga, tapi yang bukan Verseng, baut M5L yang biasa. Nah, oke, kita kencangkan. Ini yang depan juga kita kencangkan dulu. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Baru kita memasang bearing linear ya. Untuk memasang bearing linear nggak usah kita lepas lagi. Ini kalau posisi begini kan nggak masuk ya. Nah, yang tadi kita kencangkan yang bawah tadi, yang buat nyatuin klem separator. Jadi yang bawah kita kendorin aja, yang baut ini. Nggak usah terlalu dikendorin sampai ini, yang penting terbuka gitu aja. Udah, ini udah bisa kita masukkan tuh. Nah, setelah terpasang,
baru kita kencangkan lagi. Nah, ini sudah terpasang. Oke. Dan juga sama untuk yang bagian depan juga sama. Ini kita kendorin dulu bagian bawah. Baru bearingnya kita masukkan. Nah. Oke, ini rata ya. Yang di belakang ini rata ya. Oh, ini yang bagian belakang ini, guys. Lupa. Oke. Kita kencangkan. Nah, ini sudah jadi, teman-teman. Oke, untuk langkah berikutnya kita memasang trigger ya. Triggernya kita pakai 4 baut, menggunakan baut M4 juga. Untuk trigger baut panjangnya sama. Oh, panjangnya 15, panjang jeratnya 15 mili. Kita pasang. Ini untuk pemasangan trigger, walaupun ini sudah saya ukur presisi ya, tapi tetap feeling kita harus bermain. Setiap kali masang baut harus kita intip dulu, biar benar-benar lurus ya. Oke, kita pasang 4 baut untuk triggernya. Jangan dikencengin dulu ya, yang penting bautnya 4 itu terpasang semua dulu. Kalau sudah semua terpasang baru kita kencangkan. Semuanya menggunakan kunci L ya. Nggak tahu nanti video ini termasuk ramah iklan apa enggak ya, ramah pengiklanan apa enggak, karena ini termasuk perakitan sebetulnya. Baru kita kencangkan ya. Apalagi ada yang berbau-bau nama-nama spare part senapan, itu biasanya sih tidak ramah pengiklanan, cuman nggak masalah. Yang penting buat teman-teman bisa tahu kalau pengen bikin sendiri atau teman yang membeli dari luar negeri itu biar bisa masang sendiri. Nah, ini sudah terpasang untuk trigger. Hampir selesai untuk box bearing liniernya ya. Oke, kita lanjutkan pemasangan chambernya. Nah, ini fungsi dari lubang ini tadi itu supaya masuk ke sini ya. Jadi ini baut ini nggak nyangkut ke chambernya. Tuh, kita pasang pas. Baru kita baut, nanti bautnya di dalam sini ya. Kita bautnya M4 juga, tapi yang agak pendek. Bautnya M4 ukuran 12, 10 mili untuk jeratnya. Cuma butuh 2 baut. Nah, untuk caranya kita masukkan dulu. Oke, jadi untuk pemasangan bautnya ini supaya mudah, ini baut kita masukkan dulu ya. Kita masukkan ke sini. Nah, ini benar. Kita tahan, jangan sampai dibalik dulu. Untuk ketapel slingshot ini memang benar-benar saya rancang supaya gampang untuk dibongkar pasang sendiri, walaupun teman-teman kasarnya hanya punya obeng kunci L, itu tetap bisa bongkar-bongkar sendiri. Oke, ini sudah terpasang bautnya, tinggal kita satukan aja. Oke, baru kita kencangkan yang lubang dari atas ini ya. Semua baut dan drat presisi semua teman-teman, jangan khawatir. Dan kemungkinan untuk asal nggak begitu parah ininya ya, insya Allah nggak akan dol lah bautnya.
Ini karena benar-benar saya ukur presisi semuanya. Nanti pasti ada ya teman-teman yang tanya itu, kalau beli box bearingnya aja bisa nggak Bang? Aduh, nanggung banget teman-teman ya pengerjaannya gitu loh. Nah, ini sudah kencang. Oke, kita lanjutkan untuk pemasangan. Ini pastikan semuanya udah kenceng ya. Kalau udah kenceng dan lurus antara ini sama ini, kita intip begini dia udah benar-benar lurus. Baru kita pasang rel pikat ini. Untuk rel pikat ini itu bautnya M5. M5 mana tadi? Tuh kan nggak ada lagi. Baut M5. M5 pendek ini bawaan dari ini, oh ini dia. Bawaan dari beli pikat ininya. Jadi pikat ininya ini beli jadi pikat ini CNC ya ini ya. Kita kencangkan, salah. Intinya baut-baut aman, semuanya presisi, tinggal pasang plug and play. Apa sih plug and play? Kalau kita dari bahan stainless kan harus jelas-jelas, giliran ada kerusakan kita bingung gitu loh. Kalau ini mah tinggal ganti-ganti sendiri bisa. Dan ringan, ini berat unit ini totalnya cuman 1,9, nggak ada 2 kilo. Setelah kita kencangkan, dedeng, jadi. Ini sudah jadi teman-teman untuk box bearingnya ya. Dan ini ada 2 baut. Ini buat baut ke popornya nanti. Dan baut semua popor itu sama. Yang ukuran apa ya? Yang ada popor yang ke belakang, yang ada ke belakangnya itu sama ukurannya. Ini sudah jadi. Kita tinggalkan yang ini dulu ya. Kita kerjakan yang lain. Oke? Bagian stoppernya. Jadi stopper itu ada 2 di bagian belakang. Ini bagian stopper bagian belakang sudah terpasang. Nanti untuk teman-teman yang dari luar ini nanti sudah saya tanam untuk baut tanam ya, M4. Ini ada 4, nanti udah saya tanam di sini. Jadi tinggal mengencangkan saja. Kemudian di tengah ini ada baut M6. M6 ini fungsinya nanti untuk pengunci. Kita pasang dulu ya. Jangan salah, ini untuk stopper bagian belakang. Ini kan ada yang tipis sama tebal ya. Yang tebal ini bagian atas. Jadi begini. Kita pasang dulu baut M6 yang fungsinya nanti untuk pengunci. Jadi jangan di skip ya, ikuti terus biar nggak ketinggalan. Oke, sudah kita pasang untuk stopper bagian belakang. Kemudian untuk bagian depan sama, ada 4 baut juga, baut M4, baut tanam. Jadi nanti sudah saya siapkan di dalamnya. Kemudian di sini ada coakan. Coakan ini fungsinya untuk memasang dudukan spin case. Ini spin case-nya seperti ini, keren ya. Ada oren-orennya gitu. Oke, kita pasang aja spin case-nya. Jadi nanti kemungkinan langsung saya pasang aja begini ya, spin case-nya ya. Oke, kita pasang dulu. Semuanya udah presisi nih, jangan khawatir. Longgar. Yang ini, pas. Wah, kebalik ini. Biasanya saya tarik, walaupun bolak-balik nggak masalah sih, cuman kurang puas aja kalau kebalik begini. Kebalik itu artinya gini. Jadi ini kan saya kasih nomor ya. Ada nomor-nomornya. Nah, ada nomornya ini. Nomornya ini biasanya di depan gitu loh, begini. Biar nyatu sama nomor yang ada di sini. Ini nomor. Tuh. Sebetulnya semuanya sama.
daripada ketuker-tuker aja. Nah, ini sudah jadi, bentuknya seperti ini ya. Untuk platnya ini 3x25, cuman kita pangkas, jadi biar ada seninya ya, maksudnya biar nggak polosan langsung ukuran 25 kayak apa ya, kurang bagus lah kalau kita lihat. Oke, kita kencangkan dulu. Nggak mau. Ini bagian stopper depan, sekalian fungsinya untuk dudukan spin case. Oke, udah jadi teman-teman. Nanti kita sebelum kita masukkan ke pipanya, ini dikendorin dulu 4 baut. Setelah pipa masuk, baru ini dikencengin atas bawah. Oke, kita tinggalkan dulu. Yang ini udah ya, box bearing, spin case, spin case sama stopper depan, belakang. Kita lanjutkan untuk head roller. Nah, ini paling penting ini untuk head rollernya ini. Oke, langsung kita lanjutkan ya, head roller pemasangannya seperti apa. Di sini untuk head roller itu ada 3 baut ya. Yang baut 2 baut itu M4, yang tengah ini M8, fungsinya nanti untuk memasang rollernya. Jadi rollernya ini asnya as baut M8 teman-teman, benar-benar sangat kuat. Dan di sini ada dua mur, yang satu M8, yang satu M8, dan yang satunya ini untuk M10, fungsinya untuk ring. Jadi begini. Nah, oke, kita pasang ya. Tapi sebelum kita pasang rollernya, kita pasang dulu lengannya, bagian lengan. Ini ada 2 lengan, yang masing-masing panjangnya 25 cm. Dan untuk pemasangan lengannya ini, ini kan ada kebuka nih, ada coakan, ini bagian luar ya, bukan begini, tapi bagian di luarnya begini. Nah, posisinya begini nanti. Ini ada 2 baut, sudah saya pasang aja sekalian ya. Ini ada 2 baut M4 juga di sini untuk pengait karetnya. Posisinya begini, ini ada nomor. Jika nanti kita lepas, itu di sini ada nomornya ya, saya kasih nomor. Jadi yang ke samping sini nomornya itu coakannya ke sini, yang ada nomor samping sebelah sini berarti coakannya ngikut ke sini. Oke, kita pasang dulu. Nah, ini bagian kiri ya. Yang di sini kiri, berarti ini bukanya ke kiri. Sama, kita bautnya M4. Yang penting bautnya terpasang dulu teman-teman. Nanti tinggal kita siku. Walaupun sebetulnya sudah siku, cuman kalau pas pemasangan begini kan pasti ada namanya baut, ada longgar di sini, pastilah kita butuh siku lagi. Nanti setelah benar-benar siku baru kita kencangkan. 1 baut terpasang, 1 lengan sudah terpasang. Kita pasang lengan berikutnya sama. Salah-salah mulu ininya. Ini demam kamera ini loh namanya. Kalau di depan kamera grogi, salah mulu. Nah, ini sama, ada 2 baut, di sini juga 2 baut. Bautnya mana nih? Ya sementara kita baut yang putih aja teman-teman ya. Nyari bautnya ntar saya cari. Yang penting tahu fungsinya aja. Kita baut dulu. Nah, ini setelah setelah sudah dibaut, ini jangan dikencangkan dulu baut ininya ya. Baut kedua ini jangan kencengin dulu sebelum kita siku dulu. Nah, setelah siku begini, baru kita kencangkan pelan-pelan.
Nah, yang sebelahnya kita siku juga. Nah, ini kan kurang kan, nah, gerak begini nih. Nah, ini. Nah, oke, kita kencangkan. Sudah jadi teman-teman. Ini head rollernya, ini pengait karetnya, tinggal kita memasang rollernya. Oke, kita ulang. Jadi rollernya ada dua. Rollernya bahan teflon, ini sangat kuat dan bagus. Untuk diameter asnya itu 8 mili, jadi sangat kuat. Dan di sini nanti kita pemasangan ada dua mur ya, yang satu mur buat ring. Ini kan ada murnya M10, yang dalam ini buat ring. Dan untuk pemasangan jadi gini, kita jelaskan antara atas dan bawah ini, lengan bawah sama atas, ini masing-masing ada dratnya teman-teman ya. Jadi ada dua plat yang masing-masing, dua plat yang kita satukan dan masing-masing punya drat yang ukuran sama. Jadi kalau pemasangan ini tadi nggak center, nggak siku, kita drat dari atas begini akan susah. Tapi kalau kita masangnya pas, kita ngedrat begini gampang. Nah, kalau kita drat begini gampang, bisa masuk, berarti antara mur atas dan bawah ini sudah menyatu. Oke, untuk caranya pemasangan ini harus kita ukur juga antara kanan dan kiri untuk seret enggaknya ya. Nah, bearingnya ini udah kita kencangkan sedikit, nggak usah terlalu kenceng, sedikit aja. Nah, udah. Setelah terpasang baru kita pasang supaya tidak gampang lepas bautnya. Kita pasang murnya ya. Sebetulnya agak kepanjangan sedikit ini, tapi nggak apa-apa. Kita kencangkan murnya ya, pelan-pelan. Nah, tetap berputar dengan mulus dan sempurna. Kita pasang sebelahnya sama. Tenang aja teman-teman, ini dratnya semuanya bagus. Saya bikin dratnya benar-benar hati-hati, presisi ya. Nah, ini udah sama nih. Baru kita pasang bagian mur belakang. Oke. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Sebetulnya dari slingshot yang saya pakai, saya bikin ya sebenarnya cuma ini. Setelah semuanya selesai, singkirkan dulu. Oh iya, ini tutup bagian belakang ya, paling belakang nantinya. Jadi bahannya ini sama ini. Udah. Oke. Pipa. Tinggal kurang pipa ini. Nah, ini sekalian untuk teman-teman yang dari luar negeri ya. Nanti kan kita nggak bawakan, tidak diikutkan pipa stainlessnya karena itu ukurannya sangat panjang dan pasti biaya pengiriman itu sangat mahal, dan ditakutkan juga nanti akan bengkok juga nyampe di sana. Makanya nanti saya bawakan rivet note yang ukurannya, yang seharusnya ini dikikis ya supaya bisa masuk ke pipanya, tapi nggak saya kikis karena apa, di sana kita nggak pernah tahu nanti ukuran ketebalan dari stainlessnya itu seberapa. Jadi nanti teman-teman bisa dikikis sendiri. Nanti akan saya pasang di sini ya. Nah, saya pasang di sini, nanti dilepas saja kalau mau
pasang itunya, pasang pipanya. Nanti saya pasang di sini yang dua rivet nut. Ini M8 ya rivet nutnya ya. Oke, setelah kita pasang di sini, ini untuk bagian depan. Untuk bagian depan, dan yang bagian belakang nanti kan tutupnya ini ya, yang bagian belakang nanti sama akan saya pasang begini untuk rivet nutnya supaya nggak hilang aja. Nah, saya pasang begini. Oke, nih saya pasang begini. Ini udah jadi teman-teman, tinggal pasang aja pipanya. Jadi kita tinggal masukin pipa, udah jadi ini. Pipa ini, oke langsung aja kita coba pasang pipanya ya. Nah ini pipanya teman-teman ya. Jadi sayang kita nggak bisa ngirim sekalian sama pipanya. Jadi untuk informasi aja, pipa ini ukuran 12,7 mili atau dalam in itu 1/2 in ya. Dan ini di dalam sudah terpasang rivet nut. Rivet nutnya ini sebetulnya nggak bisa masuk begini teman-teman ya. Kalau kita paksakan masuk biasanya pecah ininya, stainlessnya. Jadi ini harus digigit pinggiran ini pelan-pelan. Pokoknya dimasukin itu, kita masukinnya jangan langsung kita masukkan, kita kasih pelumas ya biar masuknya itu gampang. Oke ya, ini sudah terpasang pipanya. Untuk panjangnya teman-teman sesuaikan dari 60 sampai 75 itu udah cukup. Jadi kalau saya sih panjang 75 ya, sebetulnya 70 itu udah cukup, tapi ini panjang 75. Dan coba kita pasang bagian box bearingnya. Nah, ini sudah terpasang. Untuk pemasangan pipanya ini ya, untuk pemasangan pipanya ini langkahnya dari awal kita masukkan ininya dulu, box bearingnya, kemudian kita pasang bagian, aduh ini handphone ada ini mulu ya, jadi lupa saya nggak offin itunya. Kemudian kita pasang head ruler. Yang pertama kita pasang head ruler, pasang ini dulu, spin case dulu, dudukannya kita masukkan. Setelah kita masukkan baru kita pasang untuk head ruler. Bautnya M8 ya, ini M8. Kita pasang pipa sebelahnya. Kalau semuanya pas sebetulnya gampang, putar pakai tangan aja bisa. Iya, kalau nggak muter pakai tangan pakai kaki emang gitu ya. Oke, ini kita kencangkan dulu yang depan menggunakan kunci L ya. Dan ini bautnya M8. Oke, untuk posisi stopper bagian depan dudukan spin case itu kita pentokin aja di depan begini ya. Nah, tok baru kita kencangkan. Kita kunci lah. Ada 4 baut, atas 2, bawah 2. Setelah kita kencangkan bagian atas, kemudian bagian bawah. Nah, ini sudah terpasang teman-teman. Kemudian kita lanjutkan bagian belakang. Nah, ini depan kan, kemudian bagian belakang. Bagian belakang pertama kita masang stoppernya dan juga untuk pengunci ya. Kita pasang dulu. Untuk jarak ini belakang ini sesuaikan sendiri. Kalau semakin maju berarti tarikannya semakin pendek. Kalau ditarik ke belakang, tarikan kabelnya itu semakin panjang. Oke, kita kencangkan ya. Atas, bawah. Bawah, atas.
Nah, sudah terpasang untuk kuncian. Coba kita tes ya. Nah, oke. Oke, baru yang terakhir tutup bagian belakang. Kalau tutup bagian belakang ini istilahnya hanya sebagai apa ya? Biar nggak ada bolong aja di sini. Ini gampang kok sebetulnya teman-teman kalau mau bikin sendiri. Tapi ya kalau nggak punya alat miling ya harus telaten gergaji sama pikir. Membutuhkan waktu yang cukup lama mungkin ya kalau nggak punya miling. Kalau punya miling mah cepet. Oke, sudah jadi. Nah, jadi ini udah jadi, total udah jadi, tinggal pasang opor. Oke ya. Nah, ini dia. Oke, sekarang udah jadi teman-teman. Jadi bentuknya cuma seperti ini, nanti yang akan kita kirim, tapi tanpa ini ya, tanpa pipa, tanpa trigger ya, dan tanpa popor. Jadi setelah kita tadi rakit pelan-pelan bentuknya seperti ini, keren-keren. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan nanti segera bisa kita kirim untuk teman-teman yang ada di luar negeri. Kemarin di Korea itu ada 2 ya, kemudian Korea ada 2, kemudian juga Malaysia, dan ada 1 Jepang, cuman belum ada konfirmasi lagi sampai sekarang. Jadi kita tunggu aja. Yang jelas intinya untuk masalah perakitan tadi sudah kita berikan tutorialnya. Jadi insya Allah teman-teman mudah untuk merakitnya kembali di sana. Terima kasih atas support dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.